Menjadi penyuluh lapangan keluarga berencana atau PLKB menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Namun, para petugas seperti kami tentu tak kenal lelah. Berjibaku, memberikan pelayanan dan sosialisasi KB hingga ke desa-desa yang jauh dari jangkauan. Perkenalkan, saya Welly Pasaribu. Saya adalah PLKB di Kecamatan Sumbil, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Sudah 5 tahun saya mengabdi menjadi PLKB dan menangani 19 desa. Banyak ya? Dalam beraktivitas, seperti biasa, saya persiapkan terlebih dahulu seluruh peralatan pendukung dalam kegiatan saya nanti. Permisi. Menjaga kesehatan reproduksi. Jadi kalau bisa janganlah menikah di bawah 21 tahun ya. Jadi kayak contohnya di sini kan, kalau untuk remaja dia ada kayak jurus genre dia menerapkan transisi kehidupan demi generasi mapan. Kejadian seperti tadi adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya. Oh iya, kebetulan hari ini adalah jadwal saya untuk penyuluhan pada ibu hamil. Halo Pak Kades, gimana Pak? Udah kumpul masyarakat kita? Oh iya. Agar pekerjaan saya berjalan baik, saya harus berkoordinasi dulu dengan aparat kepala desa dan tim pendamping keluarga stunting di desa, pembinaan keluarga balita, dan pembinaan keluarga remaja di Desa Kutagugung, Kecamatan Sumbul. Saya melakukan hal ini supaya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Perjalanan kita ke kantor desa ini lumayan jauh. Biasanya saya menumpang becak motor dalam berbagai aktivitas saya sebagai PLKB. Memang dari kantor disediakan kendaraan roda 2, namun saya tak bisa mengendarainya. Dalam aktivitas keseharian dan penyuluhan seperti ini, biasanya saya juga janjian dengan tim TPK di rumah warga. Tantangan pun dimulai. Menjelaskan pada masyarakat memang susah-susah gampang. Jadi kalau mau dimulai dari kualitas anak itu tadi, gak dimulai dari dia remaja, gak dimulai dari dia setelah menikah. Dia dimulai dari masih di dalam kandungan. Tadi ada ibu hamil ya, cocok kali datang, baguslah. Semampunya saya menerapkan komunikasi, mengikuti kebiasaan dan budaya masyarakat setempat, supaya lebih mudah diterima dan dipahami. Sebagai tenaga PLKB yang menangani 19 desa, tantangan pun beragam. Hingga melibatkan aparat desa dan mengumpulkan warga di kantor atau balai desa seperti tadi adalah salah satu solusi. Karena mendatangi keluarga satu persatu rasanya mustahil dengan banyaknya desa dengan satu tenaga penyuluh seperti saya. Tak hanya itu, penyuluhan ke rumah-rumah juga memiliki tantangan tersendiri. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Ada waktunya bentar Bu. Mau penyuluhan mengenai KB Bu. Bentar aja Bu. Ada waktu ku Ibu ke BKB main. Lain gerai mau kerja ku Juman. Sebentar stop gitu Ibu. Adang boy Ibu ah. Ada waktu ku lama jauh tu Jumat. Ku naik bulan nami Juman main. Akan mamuro marhua. Nang sahabe waktu ku Ibu. Nang ke BKB. Ibu olahnya beras. Mengenai KB atau persepsi. Ada waktu ku Ibu bah. Mula mamu Ibu ah. Saya mau kerja nami Ibu Juman lama jauh kami. Kadang dianggap mengganggu. Tapi
ada juga yang menerima kehadiran saya dengan baik. Nah, inilah momen penting menyampaikan segala informasi seputaran KB, kesehatan, pembinaan anak dan remaja, stunting, juga seputaran kesehatan pada lansia. Contoh tantangan lain adalah penyuluhan ke keluarga yang sudah memiliki 5 anak perempuan ini. Biasanya bagi mereka yang memegang teguh adat patrilineal, anak laki-laki adalah sebuah tanda kemakmuran yang disebut Hagabeon. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Nah, waktunya, Bu, bisa mengganggu, Bu. Bentar, Bu. Ini ada apa, Bu? Ada yang bisa kamu bantu? Ini, Bu. Saya dari PLKB Kecamatan Suntul. Kita kan mau ada pelayanan KB, Bu. Mau ngajak Ibu ikut KB, Bu. Ada waktunya bentar, Bu. Mau penyuluhan aku bentar, Bu. Ya bisa. Jadi kan, Bu, kita bentar lagi mau ada safari KB, Bu. Jadi kemarin dari Ibu Bidan Desa menyuruh saya ke sini. Katanya kan Ibu, anaknya udah banyak. Ya, jadi udah cocok nggak ber-KB, Bu. Kan, Bu? Bisa saya jelaskan sedikit, Bu, mengenai apa alat kontrasepsi kita? Gak apa-apa kan, Bu? Gak repot, Ibu kan? Jadi yang ber-KB itu, Bu, ada dia jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, yang jangka pendek itu biasanya kayak seperti di sini kan ada dia, Bu, suntik. Dia ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Ini dia pil, ini yang dimakan tiap hari. Kemudian dia ada yang kondom untuk kalau misalnya ada ibu nggak cocok untuk hormon seperti suntik dan pil, misalnya dengan menggunakan kondom. Artinya bapaknya lah yang ber-KB itu, Bu. Kemudian ada juga yang jangka panjang dia, Bu. Dia yang pakai implan atau susuk KB. Dia sekali 3 tahun, Bu. Kira-kira udah berapa umurnya, Bu? Kalau umur saya, Bu, udah 38. Oh, udah 38. Udah pas lah, Bu. Udah cocok ibu ber-KB. Nanti kalau nambah lagi ibu anaknya, umur ibu udah 38. Udah terlalu tua untuk punya anak, Bu. Risikonya nanti udah lebih tinggi daripada yang lebih muda. Misalnya nanti bisa jadi hipertensi atau preeklamsia, apalagi udah tua. Kemudian kemampuan ibu pun untuk misalnya melahirkan normal udah berkurang. Sementara kalau sesar dengan umur yang lebih tua, dokter pun udah lebih berisiko katanya. Jadi menurut saya memang ber-KB itu lebih baik, Bu. Yang ada sekarang pun dibesarkan lebih baik daripada banyak nanti anak tapi nggak bisa sekolah, nggak bisa kita kasih dia kehidupan yang layak gitu, Bu. Makanya kami aja ibu ber-KB. Kalau sama saya, Bu, sama sependapat sama ibu. Tapi gimana lah dengan suami saya? Karena silsilah orang Batak itu yang sering membuat kami berantem. Sebenarnya sih saya juga terpikirnya ke sana. Zaman sekarang 2 anak cukup. Itu aja pun kita sekolahkan udah nih. Sama aja ya laki-laki sama perempuan. Tapi gimana lah dengan suamiku? Jelaskan nanti sama bapak, Bu. Aku udah tua, umurku udah terlalu tua untuk hamil lagi, nanti udah berisiko. Nanti bisa jadi kejadian seperti contohnya kayak kematian ibu banyak karena dia udah terlalu tua punya anak. Jadi terlalu berisiko. Jadi kalaupun udah tua pun nanti udah 5 anak yang mau diurus, gak mungkin lagi pas hamil mengurus 5 anak nanti punya anak kecil lagi, udah repot kali, Bu. Ya, nanti, Bu, saya nanti coba cerita sama suami saya apa suami saya bersedia untuk saya mengikuti program KB. Iya, Nanti kalau memang suami saya mengizinkan, saya datangi nanti bidan desa untuk saya ikuti nanti program KB-nya. Iya, Bu, ya. Jelaskanlah, Bu, sama bapak kita itu. Hey, ije bro. Jangan buaya dia dong. Hey, mau tahu kan siapa dia be? Ima dah mang, sekolah na minum, Soalnya tuh sana ada rogi pikiranmu. Hey, asa kereta nak kau lagi suruh mulu. Mana hidup ya kabar belajar sudah. Oh, nggak boleh mulu mantap. Akhir-akhir sona asikku beri pangalakom, abogado.
Ayo haro. Kau nama mikir. Orang udah pikir yo kang ulun di dana kom. Dia maronok kudu ba. Ani amolo ni turi-turi hon. Sudah na masa. Olo mega. Mati ani ama molo setini turi-turi hon. Mati ani na rasi songoni urasa. Dia masuk maro sama dia. Sonon. Ada orang nak kaning ro par dinas kesehatan ini. Kau medokon program KB. Jadi aku umur sonari 32 tahun. Masuk tu mangisi hinggaman yan ikut aku. Anak di zaman nuangenon ina lagi 2 anak nggak cukup. Jadi on adong be buru tol 5. Bangguin naro aku nya namang baburutan 5 mata pagurang-gurang. Jadi masukmu ala rona ke par program kayak bisinak kaning gabe masuk toroham sama nima Dan masuk mamang anak-anak ibu todo zaman nuangenon dang mariber anak dohok buru sarupa doi ai dohol soon na ibagas rohay kita kan namar marga do kita marta robo guar kadang say lewat do di pikiranku dah elas salah nona mahabian no tarobok ni di roha jadi masuk mata sama dia doh jadi kokonak kani ba putus mata robok ku atas si songoni manangin judul di bahasa mon jadi mau YouTube koi program-program sinakaningi itu lo piroham bagai songoni menurut jadi alai boha adong do pihak ka tua nanang sitapuon di bahasa-bahasanya ka Tuhan di tengah-tengah keluarga ka ngulubui inarohak kunyan asa tapai maruk begat ima ho salah si ito silala majaman na julo na songoni ikonana dan terima ho na merkali gabiao demi kesehatan pihutonok kudu kali sa ikoto ho Tolong Pak. Naik ke songoni udah berpardino zamu nggak YouTube mah Aku neng mangolok kada anak na limo. Kau na ikonok kudu terserah ho tolong terima ho asal ngahulok ka ngahulok magilek ko na limo lumong may si usambong may. Dari pengalaman saya ini, kita bisa tahu tugas PLKB pun semakin bertambah. PLKB tidak hanya bertugas untuk mendorong orang-orang mengikuti program KB, tapi lebih dari itu, menempatkan diri menjadi sahabat, hingga solusi untuk keluarga menjadi tugas pokok kami. Karena komunikasi kepada masing-masing warga berbeda cara pendekatannya. Terpenting kami pahami mereka dulu. Masih ada cerita pengalaman dan tantangan lain, tapi sedikit cerita pengalaman saya ini semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana agar program pemerintah mengenai keluarga berencana bisa tercapai.